Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliana Trisugeng Permata. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 mata pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 2506061-839. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi kerendahan hati. Mari kita bersama-sama menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Iya, bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Ya, diulang lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Hebat anaknya Beli. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang berdoa? Mbak Agatha, ayo berdoa dulu Mbak Agatha. Silahkan. Kasih Tuhan Yesus, pagi ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen ya Tuhan. Berkati Beri yang akan mengajar ya Tuhan. Berkati pelajaran awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, ya. Amin. Ya, dan semuanya hari ini semuanya masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk, di mana? Oh, Michael tidak ada. Kenapa Michael tidak ada? Sakit. Ini Septi juga nggak ada, Septi? Sakit. Siapa lagi yang tidak ada? Abil. Kenapa Abil? Sakit. Siapa lagi? Dua anak lagi? Dimas sakit. Yang satunya? Oh, Yosua izin ada acara ya. Ini tadi ya sudah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran ya, anak-anak ya. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Sering kita mendengarkan kerendahan hati. Rendah hati itu apa ya? Rendah hati itu apa ya? Kalau Beli mau tanya dulu ya. Tidak sombong. Rendah hati itu apa? Sabar. Rendah hati itu apa? Baik hati. Semuanya benar. Rendah hati itu sesuatu yang kita tidak boleh membuat orang lain sakit hati juga ya. Kadang dengan kita rendah hati, orang lain semakin dekat dengan kita, semakin kita banyak teman ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang kerendahan hati. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan makna kerendahan hati menurut ajaran Alkitab ya. Yang kedua mengidentifikasi contoh perilaku rendah hati yang diteladankan oleh Yesus ya. Terus yang ketiga mempraktekkan sikap rendah hati. Lah ini yang mempraktekkan ini harus kita laksanakan setiap hari. Yang keempat menghindari sikap sombong dan mau mengakui kesalahan ya. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Siapa yang sudah melakukan rendah hati? Siapa yang sudah melakukan rendah hati? Hah? Siapa yang sudah melakukan rendah hati? Dodo, apa Do? Kamu melakukan apa Do?
Menolong, tolong menolong, suka ya. Apa lagi? Rendah hati, rendah hati, rendah hati apa? Anak-anak? Rendah anak? Tidak sombong. Terus apa lagi? Rendah hati itu contohnya apa? Siapa yang mau jawab lagi? Suka memberi, menghargai teman itu juga termasuk rendah hati. Di sini sudah tahu ya, oh rendah hati itu ternyata tidak sombong, rendah hati itu ya suka menolong ya. Dan apakah kamu sudah pernah melakukan rendah hati? Ya, luar biasa. Kita harus belajar setiap hari untuk melakukan rendah hati. Contoh gambar di atas adalah Tuhan Yesus membasuh kaki sebagai orang yang disegani. Tuhan Yesus mau membasuh kaki. Seumpama kamu membasuh kaki orang tuamu, mau? Ya, mengakui kesalahanmu, terus kamu meminta maaf ke ibumu. Ibumu kamu bersihkan kakinya, kamu cium kakinya, mau? Ya, luar biasa anak-anaknya Bu Eli ya. Memang kalian anak-anak hebat. Yang satunya itu dalam kehidupan di kelas, di contoh di sekolahan ya. Gambar kedua, gambar menolong teman yang jatuh. Bagaimana? Harus kita lakukan. Siapa lagi kalau kita tidak melakukan? Ya, perbuatan itu baik enggak? Baik, sangat-sangat baik. Sini. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Eli akan memberikan kuis kepada kalian. Kalau kalian setuju dengan apa yang Bu Eli nanti sampaikan, kalau setuju warnanya kuning, kalau tidak setuju warnanya merah. Ya, kita bersama-sama ya. Ya, satu pertanyaan. Mengakui kesalahan saya dan meminta maaf ketika berbuat salah. Setuju apa enggak? Setuju, luar biasa. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat saya. Setuju. Sekarang Bu Eli akan menunjukkan gambar ya. Apakah gambar berikut merupakan sikap rendah hati? Dilihat dulu gambarnya. Seorang pemuda memberikan kepada seorang nenek. Kalau sekarang sembako itu ya. Gimana, setuju enggak? Angkat kuningnya. Ayo angkat kuningnya ya kalau setuju ya. Terus bersedia membantu teman yang kesulitan tanpa mengharapkan pujian. Setuju apa enggak? Setuju, hebat. Terus gambar berikutnya Beli akan sampaikan lagi. Kayak kalau gambarnya seperti ini, teman dianiaya itu, setuju apa enggak? Tidak setuju. Ya, memang perbuatan itu tidak perlu dicontoh. Tidak boleh membuli teman-teman yang teman-teman kita sendiri, jangan sampai dibully ya. Ya, kita lanjutkan dengan berikutnya. Sebelum Bu Eli memberikan ayo kita peregangan dulu. Kita memberikan suatu berdiri dulu biar kalian semangat. Ya. Sudah? Kalau Bu Eli bilang rendah hati, yes. Rendah diri, tinggi diri, no, ya. Kalau rendah hati, yes, tangan jempol 2. Kalau tinggi hati, no, tangannya sambil ditaruh di bawah. Bisa dimulai? Rendah hati, yes. Rendah hati, yes. Tinggi hati, no. Tinggi hati, no. Rendah hati, yes. Tinggi hati, no. Yo. Tinggi hati, no. Silahkan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan kuis ya.
Bu Eli akan membagikan LKPD ini sebagai diskusi kalian, dan diskusi kalian kerjakan ya, kalian kerjakan kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan, ada 2 materi yang harus didiskusikan. Silahkan. Silahkan dikerjakan ya. Ayo, dirundingkan. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, di sini Bu Eli memberi pertanyaan, apa yang menyebabkan masalah dalam kelompok tersebut? Yang menyebabkan apa ya? Ayo didiskusikan, jangan. Ayo, ya, perlu didiskusikan. Yang kedua, mengapa sikap rendah hati penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ya kok sikap rendah hati penting itu, kenapa ya? Ayo, sudah didiskusikan? Ya, sudah? Ya, sedikit waktu lagi, mungkin diskusi bisa selesai. Ya, silahkan. Kira-kira sudah bisa? Lembar kerja kalian dikerjakan secara kelompok. Ayo. Mungkin sudah selesai? Ya, silakan. Saya Lenti mungkin bisa? Oh, masih belum. Ada yang sudah selesai apa belum? Ada yang belum selesai ternyata, maaf. Nanti dirundingkan dulu. Ya, sebentar. Sudah selesai? Belum, masih memerlukan waktu. Silahkan. Ya, dikerjakan. Hebat ini. Apa? Sudah nomor 2, mulai nomor 2. Belum, ya. Ini sudah mulai nomor 2. Oh, sudah mulai nomor 2. Hebat ya. Ya, silahkan didiskusikan. Ya. Ini Mbak Agatha sudah? Oh, hampir selesai ini. Sudah hampir selesai. Ini Mbak Lenti tadi mau tanya apa yang sulit ini tadi? Oh iya. Oh iya, nanti didiskusikan bertiga dengan temannya, ya. Bagaimana sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana contohnya, ya. Dibicarakan dulu ya. Sudah? Sudah, ya. Beli tunggu ya. Ada kesulitan dengan 2 pertanyaan ini? Hah? Ada kesulitan apa enggak? Oh, tidak. Ada kesulitan? Beli tunggu ya. 1 menit lagi mungkin ya. Bisa? 1 menit lagi mungkin. Nanti ada yang mewakili nanti. Sudah? Bisa? Nanti kalau temanmu sudah menjawab di depan, ada yang kamu setuju dengan pendapat temanmu apa enggak, ya? Dengan pendapat temanmu itu setuju apa enggak? Sudah? Sudah. Oh, terima kasih sudah. Kelompok ini saya bagi kelompok ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Nanti Beli biar lebih enak nanti kalau memanggil kelompok A maju, kelompok C. Ya, sepertinya kelompok A sudah selesai. Ayo Mbak Lenti, silahkan maju ke depan. Yang lainnya langsung menanggapi nanti ya. Mungkin kalau setuju apa enggak. Oh, yang kedua Mbak Ihan. Oh ya, silahkan, keduanya sudah maju ya.
Kami dari kelompok A akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban nomor 1, masalah dalam kelompok tersebut disebabkan oleh sikap egois yang kurang rendah hati dari salah satu anggota kelompok yang selalu ingin pendapatnya diikuti dan tidak mau mendengarkan ide orang lain. Sekarang kelompok lain ada pendapat apa enggak, menyetujui apa enggak? Ya, silakan Yusuf berdiri, silakan. Saya sependapat dengan opini tersebut. Memang benar bahwa sikap egois dan kurangnya kerendahan hati dari salah satu anggota kelompok dapat menjadi sumber utama konflik. Ketika seseorang memaksakan pendapatnya tanpa memberi ruang bagi ide orang lain, hal itu menimbulkan rasa tidak dihargai dalam diri anggota kelompok lainnya. Akibatnya, suasana kerja menjadi tidak kondusif, komunikasi terganggu, dan kerjasama pun melemah. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan berdampak pada menurunnya kualitas hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Iya, luar biasa. Ada yang setuju dengan pendapat Yeswa? Setuju dengan pendapat Lenti atau kepada Yeswa? Saya kurang setuju. Ya, silahkan. Menurut saya, masalah dalam kelompok tidak selalu disebabkan oleh satu orang. Bisa jadi kurangnya komunikasi atau perbedaan cara kerja antar anggota juga menjadi penyebabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali, beri aplaus kepada teman-teman kita. Ya, silahkan duduk. Ya. Jawaban nomor 2, sikap rendah hati penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita untuk menghargai orang lain, mau belajar dari kesalahan dan menerima pendapat yang berbeda. Setuju dengan pendapatnya Rohana? Siapa yang setuju angkat tangan? Siapa yang setuju? Tidak setuju semua? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Iya. Ada yang ingin menanggapi? Oh tidak ada yang menanggapi. Berarti semua sepaham dengan Rohana. Silahkan duduk Mbak Lenti dan Rohana. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, silahkan Pandu maju ke depan, silahkan. Apakah orang yang rendah hati berarti harus selalu mengalah? Pertanyaan yang sangat baik sekali. Silahkan duduk dulu. Ini yang menjawab siapa? Teman atau Bu Eli? Oh, Bu Eli sendiri ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Rendah hati bukan berarti harus mengalah, tapi kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang terbuka. Orang yang rendah hati tetap bisa tegas, namun tidak merasa dirinya paling benar dan tetap menghargai pendapat orang lain. Gimana, setuju dengan pendapat Willy? Iya, hebat ya. Ya, kita akan ke materi kita hari ini ya. Anak-anak, Willy akan menerangkan sedikit tentang ya, kita pengertian rendah hati ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Menurut bahasa Ibrani, kerendahan hati berasal dari kata anah yang berarti dibuat menderita. Yang ketiga, menurut bahasa Ibrani, kerendahan hati ialah kana, berarti menundukkan diri. Ya, dan yafel artinya merendah atau menjadi rendah. Terus, lanjutkan ya. Anak memperhatikan materi. Kalau menurut bahasa Yunani, taiponoprosune artinya kerendahan hati berasal dari kata taiponos yang berarti menjadi rendah, menjadikan orang itu sangat rendah ya. Menurut bahasa Inggris, kerendahan hati, humility yang berasal dari kata humus artinya tanah atau bumi ya. Dari istilah-istilah ini kita belajar bersama-sama ya. Awal kesombongan menggantikan kerendahan hati. Orang sombong itu ada di mana-mana ya. Mungkin Bu Eli juga pernah sombong, kalian juga pernah sombong. Dan ini yang mengalami adalah tokohnya Adam dan Hawa.
Ya, tokohnya Adam dan Hawa karena ingin menjadi seperti Allah. Ayo Mbak Agatha dibuka, dibacakan Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6. Silahkan maju ke depan. Mbak Agatha silahkan maju ke depan. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iya, silahkan, terima kasih Mbak Agatha. Jadi kisah Adam dan Hawa karena ingin menjadi seperti Allah melanggar apa yang seharusnya tidak boleh dimakan, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, ya, perilaku rendah hati kalau di sekolah itu kadang kalian temannya tidak bawa uang saku, kalian mau berbagi? Mau. Temannya ada yang jatuh, kalian mau menolong? Temannya ada yang sakit, mau menjenguk teman? Ya, itu adalah contoh-contoh yang sangat luar biasa, ya. Ya, di sini ada makna kerendahan hati. Ya, makna kerendahan hati di sini ada 5. Kerendahan hati adalah wujud penghormatan kepada Tuhan. Kerendahan hati adalah hasil dari pengenalan pada diri sendiri dan pada Tuhan. Kerendahan hati adalah bukti kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Yang itu tadi. Sekarang perbedaan rendah hati dan rendah diri. Rendah hati itu tidak sombong, ya, sedangkan rendah diri itu minder. Rendah diri itu cenderung antisosial, sedangkan rendah hati prososial. Rendah hati selalu optimis, kalau rendah diri selalu pesimis. Kalian di mana? Rendah hati apa rendah diri? Yang optimis atau yang pesimis? Yang itu. Yang keempat, rendah hati lebih sehat secara mental, sedangkan rendah diri cenderung mudah depresi. Yang kelima, rendah hati tidak suka pamer, sedangkan rendah diri selalu pamer. Punya apa-apa sedikit dipamerkan, punya apa-apa sedikit dipamerkan. Terus ciri-ciri di sini ada 10, kita baca bersama-sama. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sedikit bicara, banyak menang. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, mempunyai relasi. Yang kelima, tidak arogan. Sebentar. Yang keenam, mempertimbangkan masukan dari orang lain. Yang ketujuh, baik hati. Yang kedelapan, mau mengakui kesalahan dan mau memaafkan. Kesembilan, tidak menghakimi orang lain. 10, menghargai orang lain. Ya, itu adalah 10 ciri kerendahan hati. Ya. Belajar kerendahan hati dari tokoh Alkitab. Di sini Beli mengambil dari tokoh Musa, di mana Musa adalah orang yang paling rendah hati di bumi ini. Ya, dari sini ada yang ditanyakan. Terus yang kedua, tokoh yang kedua yang paling sendiri rendah hati, yang sempurna adalah Tuhan Yesus, teladan kerendahan hati yang sempurna. Nanti kalian baca di Filipi 2 pasal 2 ayat 5 sampai 7. Dampak rendah hati, di situ ada sikap rendah hati mengarah pada menyadari bahwa kita hanyalah tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan itu adalah yang kita andalkan di dalam hidup kita, ya.
Dampaknya nanti kita bisa pelajari lagi. Ya, yang terakhir, Beli mau bertanya, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini tentang kerendahan hati? Kita diajari untuk menolong orang lain, menghargai orang lain. Apa? Diajari tentang bersyukur, menolong, rendah hati, ya, percaya diri, optimis, ya. Terus ada yang ingin ditanyakan di pagi hari ini, di akhir pelajaran ini tentang kerendahan hati? Ada yang ditanyakan? Kira pelajaran hari ini cukup sekian ya? Kita akhiri dengan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita bersama-sama menutup pelajaran pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Kau mengajari kami tentang kerendahan hati. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk selalu rendah hati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pelajaran pagi ini telah selesai, semoga bermanfaat untuk kalian semua.